Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini sebagaimana aktivitas rutin kita setiap pekan, khususnya di hari Ahad sore, kita akan senantiasa membersamai waktu-waktu kita dengan membedah kapah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membedah kapah edisi yang ke-214, bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Atau 15 Oktober 2021 Masehi. Alhamdulillah pada edisi kapah ke-214 ini tentang Maulid Nabi yang memang sekarang bertepatan dengan bulan di mana Rasulullah dilahirkan. Sebagaimana kita ketahui memang dari tahun ke tahun di negeri ini khususnya masih terjadi polemik atau perdebatan terkait boleh tidaknya kita mengadakan Maulid Nabi gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang di mana pemerintah atau penguasa dalam hal ini ketika biasanya tahun-tahun sebelumnya libur bertepatan dengan tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya, ini rencananya digeser. Ini dengan alasan untuk meminimalisir penyebaran COVID gitu ya. Tapi di satu sisi ada kegiatan-kegiatan yang memang masih diperbolehkan dan sesuai dengan liburnya itu tidak digeser gitu ya. Contohnya 17 Agustus kemarin ya, itu tidak digeser tapi tetap. Tapi beberapa kali hari besar Islam justru digeser waktunya. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja karena memang toh pada saat ini bagaimanapun kaum muslim di berbagai penjuru dunia, khususnya di negeri ini, sekarang kondisinya masih dalam bayang-bayang negara-negara kapitalis. Itu di antaranya kita tidak bisa memiliki kekuasaan atau bahkan kekuatan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bernuansakan Islam. Segalanya tentu dibatasi. Adapun kalaupun diperbolehkan tentu itu dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh negara-negara kapitalis tersebut. Baik, alhamdulillah memang sebagaimana kita ketahui bahwa keyakinan keimanan kita terhadap Rasulullah itu tidak bisa dipisahkan dengan keyakinan kita terhadap Allah. Ini berkaitan dengan ketauhidan tentunya. Dan ini adalah momentum di mana kita senantiasa mengingat kembali bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan. Contoh bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk kaum muslim ya. Berarti yang paling sering kita dapatkan pemahaman, contoh itu kebanyakan kalau kita dulu semasa sekolah begitu ya, maka pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada kita itu adalah terkait hanya sebatas ruhiyah saja. Bagaimana mencontoh Rasulullah ketika sholat, begitu ya, puasa dan sebagainya. Tetapi aspek-aspek lain, kebanyakan dari kaum muslim saat ini khususnya banyak yang tidak tahu begitu ya, khususnya yang memang selama ini insya Allah sedang kita sampaikan terhadap umat terkait pentingnya khilafah. Karena bagaimanapun berpuluh-puluh tahun saat ini bahwa kaum muslim umumnya di seluruh dunia dan khususnya di negeri ini, ketika kepemimpinannya bukan dipegang atas dasar Islam, ya kalau orangnya banyak pemimpin-pemimpin yang memang beragam Islam, tetapi ketika sistemnya bukan berasaskan Islam, faktanya pada saat ini sulit mendapatkan kesejahteraan, keadilan dan sebagainya. Dan pertanyaan yang paling penting yang harus senantiasa dijawab dengan mustanir begitu ya oleh kaum muslim itu adalah salah satunya, kalau misalkan kita tidak mencontoh Rasulullah di dalam sistem pemerintahan,
Lalu kita mau mencontoh siapa? Sementara kita meyakini bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan dari berbagai aspek kehidupan kita di dunia ini. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama Ustaz Denny, yang kedua tadi dapat informasi bahwa rencananya Pak Haji Salam akan mengisi, tapi beliau tidak bisa, mungkin ada halangan, jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebagai badalnya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Nopal. Ustaz Nopal, sehat Ustaz Nopal? Alhamdulillah, mantunya baik. Digantikan oleh mantunya. Iya, digantikan oleh anaknya ya, Masya Allah, luar biasa. Ini Bani Salam ya, keluarganya para pengemban dakwah insya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Baik, Pak hadirin rahimakumullah, baik kita langsung saja. Pemaparan yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Nopal terkait edisi KAPA pada sore hari ini. Tafadhal maskura Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahu wal yaumul akhir wa zakarallahu katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa dzalika dhaful iman. Alhamdulillah, ikhwan fillah, saya diatur nuhun ya pada Ustaz Yadi dan juga para panitia gitu, diberikan kesempatan untuk membadali gitu ya Bapak saya gitu dalam mengisi kajian hari ini. Topik hari ini berkaitan dengan Rasulullah gitu ya. Topik tentang Maulid Nabi gitu ya. Yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Yang bagaimana Maulid Nabi itu sebenarnya adalah bentuk ya, bentuk bagaimana masyarakat tuh akan selalu mengenang para Rasulullah gitu. Ini sangat luar biasa. Saya nggak kebayang gitu ya. Kalau seumpamanya tidak ada proses-proses atau acara seperti ini tuh bagaimana kita bisa ada momen gitu untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada masyarakat. Jadi bentuk adanya Maulid Nabi ya, yang setahu saya itu dari segi sejarah itu Maulid Nabi itu kan warisan dari para pejuang-pejuang Islam yang pada saat itu mereka menaklukkan gitu ya, mempunyai misi untuk menaklukkan negeri-negeri yang dulunya terjajah gitu ya oleh kaum-kaum kafir gitu, terjajah oleh sempitnya dunia, terjajah oleh sempitnya kehidupan gitu ya pada saat zaman itu. Dan pada saat mereka untuk bertempur gitu ya, untuk membebaskan para negeri-negeri yang terjajah tersebut, para pahlawan Islam di situ mulai memberikan kisah-kisah gitu ya, atau memberikan informasi berkaitan dengan Rasulullah gitu, sehingga menjadi pemicu atau semangat para pejuang Islam itu untuk senantiasa menyebarluaskan Islam ke seluruh dunia. Itu sangat luar biasa, ini warisan yang sangat luar biasa. Saya sampai merenung kalau semuanya acara atau mengingat Maulid Nabi ini tidak ada gitu ya. Seperti halnya bagaimana musuh-musuh Islam itu menghancurkan sejarah-sejarah Islam gitu. Wah, ini cara apa lagi gitu. Dan alhamdulillah Maulid Nabi itu meskipun diperingati oleh orang-orang Muslim khususnya, sehingga meskipun oleh seberapa orang-orang liberal sekalipun itu tetap mengakui bahwa adanya tentang Maulid Nabi ini sendiri. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan ayat walaqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada setiap sendi-sendi kehidupan Rasulullah itu selalu berhak gitu ya untuk dijadikan sebuah role model gitu ya.
dalam proses kehidupan, dalam berproses bermasyarakat, bertetangga, bermuamalah gitu ya. Bahkan sampai urusan berpolitik gitu ya, atau berstrategi gitu ya. Itu perlu diikuti oleh kaum muslim, karena sebaik-baiknya contoh itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat tersebut pada surat Al-Ahzab ayat 33 gitu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling keras mujahadah dan beribadah kepada Allah. Tetapi Rasulullah tetap saja gitu ya, meskipun Rasulullah itu dikenal gitu ya dengan seorang yang maksum, yang mempunyai akhlak yang mulia dan mempunyai dipastikan masuk surga itu, tapi Rasulullah itu tetap beribadah gitu. Jadi benar-benar luar biasa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga masyarakatnya atau umatnya itu ikut mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu termasuk dalam hadis gitu, bahwa Rasulullah selalu ingin menjadi orang yang selalu bersyukur gitu. Rasulullah beribadah kepada Allah itu sampai kakinya tuh bengkak, itu sangat luar biasa. Dan di hadis riwayat Ahmad gitu ya, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan gitu ya, menyebutkan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh di pasar, tidak pernah membalas dengan kejelekan serupa. Akan tetapi beliau pemaaf dan pengampun. Ini contoh gitu ya, apa yang dilakukan gitu oleh Rasulullah gitu ya, termasuk gambaran istri beliau berkaitan dengan Rasulullah. Terus beliau pun, Rasulullah itu orang yang paling baik ya, terhadap wanita, terhadap anak kecil, terhadap orang tua, terhadap tetangganya gitu. Bergaul, berinteraksi itu sangat luar biasa gitu Rasulullah. Nah, tapi aspek-aspek seperti ini bukan saja yang dilakukan oleh Rasul, bukan itu saja yang dilakukan oleh Rasulullah atau yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah pun juga memberikan titah gitu ya, Rasulullah memberikan contoh pada saat orang muslim itu berperang, orang muslim itu mendirikan sebuah peradaban, orang muslim itu dalam sistem pemerintahan, Rasulullah itu juga memberikan contoh-contoh. Misal ada pengangkatan gubernur, terus bagaimana mengangkat gubernur dengan punya syarat-syarat tertentu dan sebagainya, seperti itu. Jadi untuk yang pertama yaitu bahwa Rasulullah itu tidak serta-merta gitu ya. Rasulullah itu selalu memberikan contoh yang selalu bisa diikuti oleh umatnya, seperti itu. Teladan Rasulullah bukan hanya aspek akidah ataupun spiritual, moral atau sosial saja gitu. Tidak boleh keteladanan beliau hanya dibatasi aspek-aspek itu. Itu malah merendahkan beliau. Teladan Rasulullah itu dalam semua aspek itu harus dicontoh gitu ya. Merealisasikan keteladanan beliau seperti itu. Dan juga salah satu bentuk kecintaan kita yang harus kita aktualisasi adalah minimal kita harus membaca Sirah Nabawiyah. Gitu. Minimal kita harus selesailah gitunya satu buku gitu berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Karena apa yang disampaikan gitu ya kepada kita gitu. Biasanya kita semuanya mengenal kajian gitu ya, berkaitan dengan Rasulullah, yang selalu diangkat itu berkaitan dengan personality Rasulullah gitu ya. Apa warna kesukaan Rasulullah, terus warna hijau, warna putih, terus bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah, kesukaan Rasulullah dan lain-lain. Sehingga menafikan contoh-contoh yang lain. Padahal contoh-contoh beliau itu sangat banyak. Seperti itu. Dan banyak itu kajian-kajian itu yang membatasi hanya sebatas itu saja. Seperti itu. Padahal contohnya itu sangat banyak sekali. Dan yang lebih parah lagi itu adalah mendiskreditkan atau menyempitkan makna mencintai Rasulullah itu hanya sebatas itu. Seperti itu. Jadi tanpa memandang hal-hal yang lain yang Rasulullah itu contohkan. Seperti itu. Misal mengangkat imam atau mengangkat wali, mengangkat hakim, termasuk bagaimana Rasulullah itu memupuk fundamental sebuah bernegara, bermasyarakat, termasuk meriayah gitu ya. Meriayah masyarakat seperti itu. Dan apa yang Rasulullah itu contohkan itu juga dicontoh oleh para pengikutnya, oleh para khulafaur rasyidin, termasuk oleh Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar meriayah masyarakat dengan sangat adil, termasuk oleh Umar bin Khattab gitu ya, meriayah masyarakat itu dengan
sangat baik sampai-sampai masyarakat dan Umar pun bisa tidur dengan nyenyak. Jadi seperti itu. Jadi ada kisah yang bagaimana seorang orang kafir ya, Romawi, yang pada saat itu dia mempunyai sebuah permasalahan dan dia itu ingin melapor ke khalifah gitu, yaitu pemimpin kaum muslim pada saat itu, Umar bin Khattab. Dan dia mendapati Umar bin Khattab itu sedang tidur di bawah pohon kurma seperti itu. Dan bergumanglah gitu ya. Si orang kafir itu berkata bahwa engkau itu memberlakukan rakyat engkau itu dengan sangat adil gitu. Sehingga kau bisa tidur nyenyak di bawah pohon kurma. Karena dia sudah mempunyai bayangan orang-orang Nasrani itu berlaku zalim gitu. Sampai-sampai dia itu menyumput bersembunyi di balik istana gitu untuk ketenangan dia. Itu seperti itu. Nah, setelah itu teladan Rasulullah itu selain dari konteks yang diikuti oleh para sahabatnya, Rasulullah itu juga menancapkan fundamental gitu berkaitan sikap atau perlakuan Rasulullah. Dan apa yang Rasulullah bawa itu berkaitan dengan Islam itu juga harus diterapkan secara keseluruhan. Misal berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan Rasulullah, salah satunya surat An-Nisa gitu ya, yang di situ disebutkan bahwa fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka sesungguhnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, yaitu Rasulullah itu Muhammad, sebagai hakim dalam suatu hal yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan di hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka semua menerima dengan sepenuh hati. Dalam segi hukum, Rasulullah pun juga memberikan contoh gitu ya. Pada suatu hadis disebutkan bahwa binasanya umat terdahulu itu karena mereka menspesialkan gitu ya, atau mereka tidak menghukum para pejabat dan keluarganya pada saat mereka berbuat salah. Jikalau Fatimah gitu ya mencuri, aku akan memotongnya. Itu adalah bentuk ketegasan gitu, bahwa hukum-hukum Islam itu, apa yang Rasulullah bawa dan apa yang Allah turunkan itu untuk diaktualisasikan atau diterapkan seperti itu. Sehingga terjadilah banyak kesejahteraan gitu ya. Terjadilah berkah gitu ya, yang diturunkan Allah dari langit itu terjadi seperti itu karena Islam itu diterapkan. Nah, hal-hal ini dimunculkan ya, sekarang itu muncul gitu ya, model-model, role model yang bagaimana kita gitu ya sebagai umat Islam ataupun generasi-generasi penerus kita itu mulai disuguhkan gitu ya oleh model-model baru gitu ya, oleh model-model baru yang supaya mengganti sosok atau idola atau panutan dalam kehidupan mereka itu bukan kembali lagi kepada Islam atau kepada Rasul gitu, tapi oleh model-model yang dia itu jauh dari nilai-nilai Islam seperti itu. Sehingga perjuangan gitu ya, ataupun sosok Rasulullah itu sangat jauh sekali di zaman sekarang. Seperti itu. Itu mungkin pembukaan dari saya. Mangga, Pak Yadi. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustaz Nawal. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak pemaparan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Denny Kurnia. Ustaz Denny, sudah hadir? Nah, ini udah ada nih. Ustaz? Ya. Halo, ya. Alhamdulillah ya. Baik, silakan Ustaz. Kepada lagi di Sumedang ini. Ya, Bapak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ustaz, Afan,
Ya. Mic-nya bisa didekatkan, suaranya kecil. Bagaimana kita memaknai tentang tentang Maulid Nabi. Jadi ini adalah kita mengingat-ingat apa yang baginda Nabi contohkan ya di dalam apa yang memang itu menjadi hal yang perlu kita contoh atau yang mesti kita contoh ya di mana beliau sebagai uswah kita. Nah tadi disampaikan bahwa uswah baginda Nabi itu tidak hanya sebatas aspek pribadi saja, ya. Pun juga bagaimana baginda Nabi SAW itu mencontohkan bagaimana beliau mengurus, mengatur urusan masyarakat. Selain itu juga bagaimana beliau mengurus, mengatur urusan negara. Nah inilah yang seringkali tadi sampaikan bahwa kita membatasi keteladanan Nabi itu dari sisi aspek pribadi saja. Nah ini tentunya tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Harus terus dilanjutkan kepada meneladani baginda Nabi itu pada aspek-aspek yang lainnya, yakni aspek di dalam bermasyarakat dan bernegara. Dan apa yang kita dapati ya di dalam sirah, bagaimana begitu lengkapnya ya baginda Nabi SAW yang memberikan keteladanan kepada umatnya berkenaan dengan berbagai aspek kehidupan yang dijalani oleh manusia. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita bisa mendapati bagaimana keteladanan itu adalah perkara yang mahal, ya, yang sulit kita temukan ya, pada diri sosok pemimpin negeri kaum muslim pada saat ini. Ya, kita kesulitan untuk menyaksikan atau mendapati ya, sosok-sosok yang memang mereka itu para pemimpin yang mencontoh ya bagaimana baginda Nabi memberikan kepemimpinan, ya, mencontohkan kepemimpinan ketika beliau memimpin masyarakat Islam di Madinah. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, pada saat ini yang penting harus kita ingat kembali adalah bagaimana perjuangan beliau ya di dalam mewujudkan ya, tatanan kehidupan yang berdasarkan kitabullah wa sunnah ya, berdasarkan syariat Islam. Itu tidak lain beliau mencontohkan kepada kita bahwa Islam ini hanya bisa tegak dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan yang menerapkan aturan Islam secara ketat. Maka dari itu ini adalah keteladanan yang mesti kita ingat-ingat dan mesti kita pelajari dan mesti kita telusuri ya. Kemudian kita ikuti bagaimana proses hal itu bisa dilakukan. Ya, ini mulai dari upaya baginda Nabi membina ya para sahabatnya, mulai dari Mekah, kemudian mulai dari secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, kemudian menyampaikan secara istilahnya terbuka dan siap dengan berbagai konsekuensinya ya. Nah itu juga kita teladani gitu. Meskipun ya tadi resiko itu mesti akan didapat gitu. Namun kita ketahui bahwa apapun mesti ada risikonya. Yang berjuang ada risikonya, yang tidak berjuang pun ada risikonya. Karena sebenarnya kalau kita pikirkan ya
taruhlah misalnya kalau dibilang resiko, sebenarnya ini bukan resiko. Yang namanya manusia itu kan semua manusia ya pasti akan mati kan, seperti itu. Yang menjadi pejabat mati, yang hanya jadi rakyat mati, yang jadi pengemban dakwah mati, yang tidak mengemban dakwah pun mati juga kan, seperti itu. Jadi sebenarnya ya kalau dari sisi itu tidak ada hal yang kemudian perlu kita risaukan atau kita takuti di dalam meneladani perjuangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal ini patut kiranya kita mengingat-ingat kembali bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ya, bagaimana beliau mengatur urusan-urusan ya umat ini ya, mulai dari perkara yang paling kecil gitu ya, yang aspeknya sifatnya pribadi gitu, sampai kemudian urusannya berkaitan dengan pengurusan masyarakat ya, tatanan masyarakat, bagaimana beliau menyatukan ya dua kabilah yang sebelumnya sering bertikai ya antara kaum Aus dan Khazraj, kemudian membuat piagam Madinah ya untuk kemudian mengatur warga negara yang plural ya. Di sana ada orang kaum Yahudi, di sana ada kemudian orang-orang kafir yang lainnya gitu. Termasuk di dalamnya adalah ada kaum muslim di dalamnya. Nah, ini perlu menjadi keteladanan yang harus kemudian kita wujudkan. Bagaimana baginda Rasulullah SAW itu mencontohkannya sedemikian rupa dan begitu tertata begitu ya, begitu tahapan-tahapannya itu jelas ya, tidak ada yang kemudian terlewatkan. Bagaimana ketika kita mencontoh marhalah dakwah Rasul ini yang kemudian bisa menghantarkan ya kita kepada apa yang kemudian pernah diwujudkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni berupa kekuasaan yang menolong di Madinah. Maka dari itu, siapapun pada saat ini, kelompok apapun pada saat ini yang berupaya sekuat tenaga untuk mencontoh thariqah dakwah Rasulullah, maka siapa yang paling dekat dengan thariqah dakwah Rasul, maka itulah yang paling dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Sadeni atas pemaparannya. Jadi memang itulah yang memang terjadi pada kondisi saat ini, di mana kaum muslim itu hanya terfokus kepada hanya sebatas ruhaniah saja ya, ibadah-ibadah yang dicontohkan Rasulullah. Tetapi terkadang masih banyak kaum muslim di antara kita ya yang memang tidak mau atau belum mempelajari bagaimana sosok Rasulullah itu secara utuh. Artinya memang ini terkait sirah ya. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah supaya apa yang dilakukan Rasulullah itu bisa kita contoh. Tentunya ini berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang selama ini kita jalani di dunia ini. Karena bagaimanapun Islam sudah menunjukkan, sudah memberikan bukti yang nyata ketika aturan Islam itu dipakai secara kafah begitu di berbagai bidang kehidupan, itu sudah terbukti bisa mensejahterakan rakyatnya. Begitupun demokrasi sudah terbukti juga sama, tetapi kalau sistem buatan manusia itu sudah terbukti sebaliknya begitu ya, menyengsarakan rakyat. Ini sebagaimana sistem yang ketika Rasulullah belum lahir begitu ya, zaman-zaman jahiliyah. Mungkin bagi masyarakat begitu sangat sulit mendapatkan keadilan. Ya, keadilan hanya milik pembesar-pembesar, tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu. Tetapi ketika Islam datang, justru membawa cahaya ya dari kegelapan menuju cahaya yang begitu terang benderang. Baik, alhamdulillah hadirin rahimakumullah, barangkali di antara yang hadir saat ini ada yang akan didiskusikan, ada yang akan ditanyakan, kami persilakan bisa langsung chat. Jadi memang alhamdulillah di bulan yang
di mana Rasulullah dilahirkan ini banyak di antara kaum muslim itu merayakan dengan berbagai agenda-agenda kegiatan ya. Ada yang mengadakan tablik akbar begitu ya. Ada juga kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul dan sebagainya itu selama itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam ya mungkin itu dibolehkan saja ya. Yang paling penting bahwa di saat ini kita harus melihat Rasulullah itu bukan hanya sebatas tadi yang disinggung oleh Ustaz Nopal, itu hanya di satu sisi saja. Berarti itu seolah-olah menampilkan kesempurnaan begitu ya, aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi memang kita harus mengingatkan kepada seluruh kaum muslim bahwa Rasulullah itu adalah sosok contoh suri tauladan di berbagai aspek kehidupan. Bukan hanya ibadah mahdoh saja begitu. Terlebih bagi kita sebagai pengemban dakwah tentunya. Karena tadi barusan disinggung juga oleh Ustaz Denny bahwa yang harus penting bagi kita untuk pelajari itu bagaimana thariqah Rasulullah, tahapan-tahapan Rasulullah ketika berdakwah. Dan memang ini yang harus kita contoh. Karena tadi disinggung Ustaz Denny bahwa siapa saja yang paling mendekati begitu ya thariqahnya Rasulullah itulah yang paling mendekati keberhasilan di dalam perjuangan dakwah ini. Alhamdulillah memang kondisi saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang berjuang di dalam Islam ini supaya Islam ini bisa tegak dengan berbagai thariqah ya, berbagai thariqah. Insya Allah fikrohnya banyak juga yang sama, tapi thariqahnya banyak juga yang berbeda-beda. Yang paling penting bahwa kita saling mensupport, tidak saling menjelek-jelekan begitu ya. Karena bagaimanapun jalan yang paling dekat dengan yang dicontohkan Rasulullah itulah yang insya Allah akan mendapatkan kemenangan. Artinya kemenangan di sini itu adalah perjuangan kita mendapat ridho ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang ditetapkan oleh Allah bahwa Islam ini, din ini harus tegak di muka bumi, bahwa Allah itu mewariskan bumi ini kepada orang-orang beriman, itu betul-betul bisa dilaksanakan. Karena bagaimanapun bumi ini kalau diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman itu pasti rusak gitu ya. Pasti kacau gitu ya. Jangankan manusia, alamnya saja rusak. Ya, berbagai kehidupan rusak. Ya, maka bumi ini memang harus dikelola oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di dalam sosok contoh Rasulullah. Jadi Allah itu membuat aturan, juga menurunkan role modelnya dari kalangan manusia. Ini menunjukkan bahwa apa yang ditentukan oleh Allah itu betul-betul manusiawi. Karena Allah itu betul-betul memberikan role model itu dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat. Ini artinya bahwa aturan Allah itu ketika ditetapkan pasti insya Allah itu sangat manusiawi, mampu pasti manusia melaksanakannya. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sudah ada penanya ini yang hadir, yang menuliskan. Ini sebentar saya bacakan. Nah, ini momen Maulid ini Rasulullah dikenal bukan hanya sebagai nabi dan rasul, namun juga dikenal sebagai negarawan yang ulung. Nah, ini bagaimana penjelasan terkait hal ini? Mungkin terkait sebagai negarawan yang ulung. Nah, ini mungkin perlu ditegaskan lagi ya. Perlu pemahaman lagi pertanyaan barusan dari salah satu jemaah kita. Mungkin insya Allah Ustadz Nopal akan memberikan tanggapannya terkait pertanyaan barusan. Saya ulangi, bahwa Rasulullah itu dikenal bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tapi juga dikenal sebagai negarawan yang ulung. Nah, bagaimana penjelasan terkait hal tersebut? Ustadz Nopal, ada? Baik. Baik, kepada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan Rasulullah gitu ya. Dikenal dengan sebagai negarawan yang ulung gitu ya.
bahwa dalam artian mungkin Rasulullah tuh bisa melakukan strategi-strategis untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam internal sebuah negara ataupun eksternal sebuah negara. Ini adalah salah satu contoh gitu ya, termasuk Rasulullah tuh mengenal betul gitu ya potensi sebuah negara tersebut berikut dengan masyarakatnya. Mungkin salah satu contoh gitu yang pernah saya pelajari berkaitan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu sangat luar biasa sekali pada saat sudah terbentuknya sebuah daulah khilafah yang ada di Madinah. Dan pada saat itu kondisi Madinah itu sangat mulai rawan gitu ya, mulai rawan. Karena di dalam Madinah itu terdapat orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang munafikun di dalam sebuah negara tersebut. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah mengikat mereka itu dengan sebuah perjanjian. Seperti itu. Termasuk ada serangan eksternal yang Rasulullah itu yang terjadi ya, pada saat perang Ahzab, bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mulai mengepung Rasulullah. Seperti itu. Yang mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Sehingga ini adalah salah satu contoh bahwa Rasulullah itu memang luar biasa melakukan strateginya itu, menyelesaikan masalah internal di sebuah negaranya itu dengan melakukan perjanjian. Seperti itu. Pada saat orang-orang kafir sudah pergi gitu ya, pada saat perang Ahzab, dan orang-orang Yahudi berkhianat, Rasulullah langsung menghukum orang-orang Yahudi. Dan itu adalah bentuk yang legal gitu. Karena apa? Karena di situ disebutkan Yahudi itu melanggar perjanjian. Itu tidak kebayang kalau semuanya tidak ada perjanjian antara Rasulullah dengan kaum Yahudi. Itu benar-benar bisa jadi ya tidak bisa, Rasulullah tidak bisa melakukan penghukuman gitu ya, punishment terhadap Yahudi itu karena tidak ada namanya perjanjian atau agreement itu. Oleh karena itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan Rasulullah itu sangat luar biasa sekali, cerdas sekali. Sehingga pada saat itu Bani Quraisyah, Bani Yahudi yang berkhianat itu diusir. Dan termasuk pada saat Rasulullah ingin melakukan futuhat ya, futuh Mekah gitu, terhadap Mekah, Rasulullah tuh mengikat perjanjian juga dengan Yahudi Khaybar. Seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah sudah aman gitu ya, sudah aman dari serangan-serangan musuh-musuh Islam pada saat itu. Seperti itu, sangat luar biasa. Jadi jenius sekali Rasulullah itu dalam berstrategi. Yang kedua adalah berkaitan dengan masalah contoh mengeri ayah gitu. Bagaimana Rasulullah itu memberi keteladanan gitu ya dalam meriayah sebuah negara itu, tidak membeda-bedakan bahwa ini kaum muslim atau kaum kafir. Seperti itu. Jadi semua diriayah dengan sangat adil, dengan hak yang sama di dalam sebuah negara tersebut. Seperti itu. Termasuk bagaimana melakukan futuhat. Islam mengatur bagaimana melakukan futuhat itu ada 3 syarat gitu ya, sebelum masuk ke dalam peperangan, yaitu menyeru mereka kepada Islam. Yang kedua adalah mengajak mereka untuk menerapkan Islam di suatu wilayah tersebut. Dan yang ketiga itu adalah melakukan jihad atau qital atau peperangan pada saat mereka menolak 2 ajakan yang pertama. Dalam aturan berperang pun sangat detail sekali bagaimana Rasulullah itu merinci ya, dan itu menjadikan bentuk hal yang sangat terpuji gitu ya. Di Islam itu, bahwa dalam Islam itu dalam berperang gitu ya, itu ada aturannya. Tidak boleh menghancurkan tempat ibadah, tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, orang tua, tidak membolehkan membakar, terus tidak boleh membunuh hewan-hewan dan lain-lain. Sehingga dalam Islam itu perang itu sangat diatur rapih sedemikian rupa. Dan itu menjadi catatan emas gitu ya pada saat futuhat berikutnya, seperti itu. Tidak seperti orang-orang kafir pada saat mereka berperang, mereka tidak punya aturan. Itu. Jadi luar biasanya Islam itu seperti itu. Itu mungkin Ustaz beberapa contoh gitu ya berkaitan dengan Rasulullah sebagai sosok yang sangat mengerti gitu ya tentang bagaimana meriayah
sebuah masyarakat seperti itu. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu Ustaz. Baik, dari Ustaz Deni, barangkali ada yang akan ditambahkan terkait pertanyaan tadi kepada Ustaz. Cekap. Baik ya, alhamdulillah itu salah satu contoh ya yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nova berkaitan dengan bagaimana Rasulullah itu sebagai sosok negarawan yang ulung ya. Dan tadi beberapa perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan para negara-negara atau wilayah-wilayah pemimpin-pemimpin di sekitaran Mekah dan Madinah. Dan salah satunya yang tentu kita ingat itu adalah perjanjian Hudaibiyah ya, di mana para sahabat juga di antaranya awalnya itu menentang, begitu tidak setuju dengan perjanjian ini. Tetapi bagaimana Rasulullah menunjukkan bahwa keputusan beliau itu adalah keputusan yang luar biasa begitu ya. Ini berkaitan dengan strategi, dengan politik ya. Dan dengan perjanjian itu pada akhirnya kafir Quraisy ya saat itu akhirnya terdesak begitu ya, karena pada akhirnya justru kafir Quraisy lah yang pertama kali melanggar perjanjian itu. Ini perjanjian Hudaibiyah itu sekilas memang seperti membuat kaum muslim itu dirugikan begitu ya. Dan salah satunya itu adalah ketika ada orang-orang Arab begitu ya, orang-orang Quraisy yang datang ke Madinah itu harus dikembalikan ke Mekah begitu ya, orang-orang Mekah, dan sebaliknya. Tapi ketika ada orang-orang Madinah yang datang ke Mekah itu tidak harus dikembalikan. Ini sesuatu yang memang terlihat seperti tidak adil, tetapi Rasulullah melihat justru adalah di sini kesempatan begitu ya, bahwa yakin bahwa perjanjian ini kemungkinan besar akan dilanggar oleh kafir Quraisy gitu ya. Ternyata betul gitu ya. Itu salah satu strategi. Dan bahkan kalau kita melihat bahwa Rasulullah saat ini adalah salah satu, mungkin satu-satunya ya manusia yang sampai saat ini, bahkan orang kafir sendiri diantaranya pernah, kalau kita pernah baca begitu ya, ada berita yang menempatkan Rasulullah 100 pemimpin terbaik begitu ya, paling berpengaruh di dunia, dan Rasulullah itu adalah pendapat nomor 1. Ketika ditanya kenapa Rasulullah Muhammad itu dijadikan nomor 1, bagaimana mungkin ya ajaran Rasulullah itu ketika disampaikan ratusan tahun yang lalu sampai saat ini ajarannya masih dipakai, bahkan pengikutnya semakin banyak begitu. Tidak ada satupun manusia saat ini ya, sampai saat ini yang mampu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Gitu. Itu jawaban dari penelitian dari, bahkan itu bukan orang Islam ya. Nah itu. Dan mungkin kalau kita baca sirah ya, insya Allah semakin banyak begitu contoh-contoh suri tauladan bagaimana Rasulullah itu di dalam bernegara itu begitu sangat luar biasa. Ya, ketika awal ya, kalau kita belajar ketika awal Rasulullah hijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan salah satu di antaranya itu di awal-awal hijrahnya itu ada membentuk pasukan begitu ya. Dan pasukan itu awalnya tidak untuk melakukan langsung menyerang begitu ya, tetapi menunjukkan kepada wilayah-wilayah sekitar, kalau mungkin sekarang itu negara-negara tetangganya, bahwa Madinah itu sesuatu yang besar, yang kuat, yang memiliki kekuatan militer yang harus diperhitungkan. Itu kan tidak pernah terbayang sebelumnya. Pada akhirnya terbukti bahwa di Madinah lah terbentuk sebuah negara yang luar biasa, yang besar, bahkan negara-negara dulu yang adidaya, dua negara adidaya dulu itu ya, yaitu Roma dan Persia, itu pada akhirnya tunduk di bawah Islam. Padahal Islam itu adalah wilayah, Jazirah Arab itu wilayah yang tidak pernah dilihat oleh dua negara adidaya saat itu. Bagaimana mungkin negara yang gersang begitu ya, terdiri dari beberapa kabilah,
yang kerjanya tuh tiap kabilah itu perang satu sama lain gitu. Jadi tetapi ketika Islam, cahaya Islam justru lahir di situ, muncullah di sana rahmatan lil alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali ada pertanyaan lagi di antaranya yang lain, silakan bisa langsung raise hand atau mau di chat juga boleh. Ini banyak hal ya kalau berkaitan dengan Rasulullah, karena bagaimanapun mungkin ilmu kita yang saat ini kita miliki itu baru secuil ya, baru sedikit saja terkait Rasulullah ini. Masih banyak hal yang harus kita pelajari sehingga kita betul-betul bisa mencontoh Rasulullah dari berbagai aspek. Apalagi bagi kita sebagai pengemban dakwah, maka jangan sampai dakwah itu keluar dari apa yang Rasulullah contohkan. Karena kalau kita melenceng sedikit saja, ya, kalau kita ibaratkan membidik senjata rudal begitu ya, rudal, peluru kendali, kalau itu melenceng sedikit saja, mungkin di sini kita melencengnya sedikit ya, di titik awal di tembakannya itu mungkin melencengnya sedikit. Dan terkadang kita mentolerir gitu hal itu, nggak apa-apa, biarin sedikit. Tetapi kalau kita biarkan hal itu, maka akan berpengaruh besar begitu kesananya. Karena derajat atau melencengnya sedikit saat ini bisa berpengaruh besar begitu ya. Nanti di kemudian hari, begitupun itu ya, kalau kita umpamakan peluru kendali, melencengnya hanya beberapa derajat begitu ya, tetapi dipastikan dengan melencengnya beberapa derajat saja itu akan membuat keluar dari target ya, sasaran yang sudah ditentukan. Makanya kita harus senantiasa berhati-hati, pastikan bahwa kita itu betul-betul thoriqoh kita itu sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Itu berkaitan dengan dakwah, belum berkaitan dengan bagaimana Rasulullah itu menyiapkan. Ini penting juga ya. Rasulullah itu selain berdakwah juga Rasulullah itu menyiapkan generasi. Nah, ini yang sering kali kadang kita sedikit lupa begitu ya. Kita fokus terhadap usia-usia kita begitu ya, usia-usia pantar, tapi kita lupa menyiapkan generasi begitu ya, menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan bagaimana pendidikannya supaya betul-betul yang lebih besar itu justru adalah pemahaman Islamnya, bukan pemahaman sekulernya begitu ya, di mana pendidikan saat ini sudah menjadi rahasia umum. Pendidikan Islam itu justru yang paling sedikit kalau kita lihat ya, pendidikan ini pengalaman kita aja ketika sekolah. Pembelajaran tentang Islam itu ketika SD, SMP, sepekan itu pengalaman saya mengajar dulu, pernah ngajar juga di SMP, itu sepekan itu hanya 2 jam, ya 2 jam. 2 jam itu kan bukan 2 jam 60 menit ya, jamnya itu hanya 35 menit atau 45 menit, berarti hanya sekitar 90 menit. 1 pekan begitu ya, pembelajaran Islam tentang agama itu ya. Dan itu pun agamanya bukan agama dalam artian secara menyeluruh, tapi hanya beberapa poin saja yang disampaikan, berbeda dengan pembelajaran pemahaman yang lainnya itu kadang bisa sampai 180 menit, artinya sepekan itu bisa 2 kali. Gitu. Nah itu ya, makanya kita pun harus menyiapkan generasi kita, menyiapkan pendidikannya, pendidikan yang terbaik. Apabila kita merasa belum mampu membimbing anak-anak kita menjadi generasi terbaik, maka titipkanlah di sekolah-sekolah yang memang kita yakini bahwa itu adalah sekolah-sekolah terbaik. Artinya karena memang ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan juga ya. Tadi saya ini kesekian kalinya ya, ini dari pagi HP juga ini udah mulai sedikit ya, ini sambil dicas. Itu dari pagi, alhamdulillah ini Zoom-nya belum, dari pagi tadi sampai asar, sampai jam 4 ada ini juga, ada kegiatan. Sekarang lanjut bedah kapa, insya Allah nanti malam juga pada Isya lanjut lagi. Jadi ketika nanti ada sesi penyampaian materi, mungkin mohon maaf nanti videonya saya ini matikan ya karena menghemat baterai begitu. Baik, kalau misalkan tidak ada lagi yang akan ditanyakan, barangkali dari Ustadz
Nova dulu, ada yang akan ditambahkan lagi berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini? Apa ada, Ustaz? Baik, dari saya ya, berkaitan dengan momentum gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang dijabarkan gitu, berkaitan dengan Rasulullah itu sangat luar biasa. Apa ya? Bagi saya itu keberuntungan yang sangat luar biasa gitu pada saat kita bisa melihat gitu sosok Rasulullah itu satu keberuntungan yang sangat luar biasa. Ada dua kisah gitu yang benar-benar membekas gitu ya di dalam saya secara pribadi ya, berkaitan dengan Rasulullah itu berkaitan dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid. Jadi suatu ketika gitu ya, pada saat Rasulullah itu futuhat ke Mekah gitu ya, kan itu di ini ya sama pasukan Quraisy itu ada proses penghadangan. Nah, setelah selesai Rasulullah dan para sahabat itu mengunjungi Mekah, Rasulullah pun pergi gitu ya, pergi. Dan Rasulullah tuh memberikan surat gitu ya, bertanya gitu ya, berkaitan dengan Khalid bin Walid itu. Rasulullah tuh hanya sebatas berkata Aina Khalid gitu. Jadi Aina Khalid itu bagi saya itu apa ya? Ucapan Rasul itu sangat dalam sekali gitu. Karena pada saat itu kondisi Khalid bin Walid pada saat Futuhat Mekah itu dalam kondisi musyrik gitu. Belum masuk Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah hanya bertanya itu saja, itu dalam gitu. Bagi saya teh Aina Khalid adalah bentuk bahwa Rasulullah tuh sudah memberitahukan bahwa Khalid ini akan masuk Islam. Seperti itu. Dan bentuk Aina Khalid atau yang ditanya oleh Rasulullah kan suatu kebanggaan gitu bahwa Rasulullah itu memperhatikan Khalid bin Walid gitu. Jadi kita itu juga ingin gitu ya ditanya gitu ya pada saat mungkin semua kita sudah meninggal gitu ya, kita pengen ditanya gitu dengan Rasulullah, mana gitu ya Ustadz Yadi gitu, wah itu mana Ustadz Denny gitu, atau apa namanya para peserta bulletin kafah ini gitu ya, ditanya gitu oleh Rasulullah mana gitu ya. Wah itu sangat luar biasa gitu bagi saya secara pribadi. Terus saya melihat Rasulullah itu adalah suatu sosok gitu bagi para sahabat itu adalah tidak, saya melihat itu ini ya, setelah saya baca sirah itu bagi sahabat itu dunia itu tidak ada artinya gitu. Karena bagi mereka itu melihat Rasulullah saja itu sudah cukup. Gitu. Jadi bagaimana saya menggambarkan tentang sosok Rasulullah itu, bagi sahabat itu yang di Arab yang kering kerontang dan sulit sekali air, makanan dan lain-lain itu, hanya cukup ada sosok Rasulullah saja itu sudah cukup. Gitu. Dari saking Rasulullah itu benar-benar sosok yang luar biasa. Jadi sosoknya saja hadir itu sudah cukup bagi sahabat. Sampai ada seorang sahabat tuh yang mereka menderita gitu pada saat perang perang Khandaq ya, perang yang kedua ya, perang Uhud gitu ya. Pada saat mereka sahabat tuh sangat kocar-kacir gitu ya, kondisinya gitu ya. Perang pada saat itu sangat berkecamuk. Yang ditanyakan oleh para sahabat tuh bagaimana kondisi Rasulullah, itu bentuk kasih sayang sahabat gitu. Dan itu bagi sahabat itu Rasulullah ada itu ya, itu sudah cukup itu. Jadi seakan-akan permasalahan yang ada di dunia itu tidak sebanding gitu dengan cukup dengan Rasulullah itu sudah selesai gitu. Itu adalah sosok bagaimana saya melihat gitu, sosok Rasulullah itu sangat luar biasa. Mungkin salah satu penutup bagi saya, salah satu bentuk kita kecintaan kita terhadap Rasulullah, selain kita harus mengikuti suri teladannya, terus mempelajari tentang kisah-kisahnya, juga membaca sirahnya gitu. Jadi kita baca sirah Rasulullah dan para sahabat supaya kita itu bisa lebih mendekatkan diri gitu terhadap Islam. Bagaimana kita mengetahui sosok yang agung ini kalau semuanya kita tidak pernah bersentuhan atau membaca biografi tentang Rasulullah. Bagaimana keagungan Rasulullah, bagaimana Rasulullah memecahkan sebuah permasalahan
di masyarakat gitu. Bagaimana adab Rasulullah itu sangat luar biasa seperti itu. Dan yang paling penting bahwa Rasulullah turun di bumi sebagai rahmatan lil alamin untuk semua makhluk hidup, dan Rasulullah membawa Islam untuk diterapkan, bukan dicampakkan atau diganti dengan sistem-sistem yang lain yang bukan berasal dari Islam. Seperti itu. Jadi akan sangat sedih gitu ya bila Rasulullah umatnya itu mencampakkan Islam gitu. Karena secara pribadi Rasulullah kalau dihina secara pribadi, beliau akan selalu maafkan. Tapi pada saat Islam dihina, apalagi Islam sekarang itu selalu dihina di zaman sekarang itu, yang bentuk penghinaannya itu tidak diterapkannya sistem nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat dari segi aspek hukum, aspek ekonomi, aspek politik, aspek riayah, atau pengelolaan sebuah negara tidak dipakai Islam di situ gitu. Terus hanya dipakai secara parsial, Rasulullah itu akan sangat marah gitu. Dan kita menyakiti hati Rasulullah, bayangkan saja tega nggak kita gitu ya menyakiti hati Rasulullah gitu. Dan Masya Allah, saya nggak kuat gitu ya pada saat semuanya ditanya gitu sama Rasulullah, kenapa engkau tidak menerapkan gitu apa yang sudah saya bawa. Saya nggak kebayang tuh kalau semuanya Rasulullah tuh nanya itu tuh saya mau jawab apa itu nggak kebayang gitu. Nah, jadi itu yang harus kita tanamkan, dan kita harus selalu terus-menerus belajar gitu. Seperti itu, mempelajari sirah Rasulullah, dan juga harus sadar gitu bahwa kondisi sekarang itu adalah kaum muslim atau orang Islam banyak yang masih belum yang harus diajak kepada Islam, dan mereka harus sama-sama gitu ya mencintai Rasulullah itu dengan cara menerapkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari semua aspek. Seperti itu. Itu saja mungkin dari saya untuk penutupan dari saya. Mangga. Baik, alhamdulillah. Ini memang luar biasa ya. Saya pengalaman Ustaz, apa yang disampaikan Ustaz Nopal itu dulu ketika masih bekerja di perusahaan begitu ya. Ketika bos besar itu berpapasan kemudian memanggil nama begitu ya. Itu begitu sangat luar biasa begitu ya. Wah, gitu ya, bos kok kenal gitu dengan nama saya, dengan ratusan bahkan ribuan karyawan, tapi nama saya kenal, artinya berarti dia memperhatikan saya. Ini tidak terbayang apa yang tadi disampaikan Ustaz Nopal, ketika yang mengenal itu adalah Rasulullah begitu ya. Itu sangat luar biasa begitu ya. Dan memang yang pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita saat ini adalah, pantaskah kita begitu ya menjadi sosok begitu ya. Dan yang paling penting, yang pertanyaan keduanya itu adalah tekad kita memantaskan diri menjadi sosok begitu ya yang betul-betul dirindukan oleh Rasulullah. Ini sekilas juga bahwa betul tadi yang sampaikan, saya pernah baca juga bahwa anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah itu adalah diturunkannya Rasulullah di tengah-tengah kita begitu ya, khususnya bagi orang yang beriman. Bagaimana Rasulullah betul-betul menjadi solusi permasalahan begitu yang real, bukan hanya di atas konteks tulisan saja begitu ya. Kebayang apabila tidak ada contoh dari Rasulullah, kita mempraktekannya pasti akan kebingungan. Tapi ini anugerah terbesar dari Allah, diantaranya adalah menurunkan suri tauladan, yaitu Rasulullah SAW. Tentu kita juga ingat ya bagaimana di perang Hunain ya. Wah, ini salah satu perang yang menyentuh ya, di mana Rasulullah dan para sahabat pada akhirnya memenangkan perang ini dan mendapatkan ghanimah yang begitu sangat luar biasa banyak. Tetapi tibalah di saat ketika pembagian ghanimah, maka justru orang-orang yang baru masuk Islam itu mendapatkan ghanimah yang lebih besar, bahkan banyak sekali ya, termasuk orang-orang Mekah begitu ya. Orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam diberikan ghanimah yang begitu sangat luar biasa. Ini menjadi perbincangan di antara para sahabat Ansor ya. Ini menjadi perbincangan satu sama lain, dan akhirnya perbincangan itu sampai juga kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan. Rasulullah bertanya bahwa telah sampai
kepadaku, kata Rasulullah, apa yang kalian perbincangkan. Intinya Rasulullah bertanya, tidak cukupkah aku begitu ya? Apakah kalian tidak ridho mereka membawa harta begitu ya, ghanimah dunia, dan engkau membawa aku Rasul begitu kembali. Itu sampai pertanyaan Rasul itu membuat Ansor itu menangis begitu ya. Semua para sahabat Ansor itu begitu sangat menangis. Mereka diingatkan bahwa dunia itu hanya kecil sekali. Mereka sangat beruntung ketika orang-orang lain membawa dunia, tapi justru Ansor itu membawa kembali Rasulullah. Itu adalah sebuah anugerah yang tidak bisa dinilai oleh harta. Inilah yang membuat para Ansor itu langsung menangis begitu ya. Artinya dia mereka itu intinya merasa bersalah dengan apa yang mereka sangkakan. Insya Allah ya, itu luar biasa kecintaan para sahabat itu, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan ya, atau yang diikuti oleh para sahabat, sehingga kita betul-betul menjadi sosok yang memang betul-betul dirindukan oleh Rasulullah SAW. Baik, masih belum ada pertanyaan. Barangkali dari Ustaz Denny ada yang akan ditambahkan dulu terkait edisi Kapah pada sore hari ini. Kepada Ustaz Denny. Ya, jadi sudah disampaikan begitu luar biasa ya apa yang kemudian kita bisa bisa perhatikan, ya, bisa flashback ya bagaimana perjuangan ya baginda Rasulullah SAW di dalam mengemban risalah. Nah, artinya bahwa perjuangan baginda Nabi ini adalah perjuangan sosok teladan bagi kita. Artinya bukan perjuangan yang tidak bisa kita contoh. Karena justru baginda Nabi diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadi teladan. Artinya apapun yang dalam hal tersebut itu adalah bisa dicontoh. Maksudnya tidak berkaitan dengan yang kekhususan baginda Nabi, maka kita bisa mencontoh. Begitupun di dalam tahapan-tahapan tadi disampaikan, kemudian juga bagaimana perjuangan beliau, dan tentunya hal yang seringkali kita ya begitu bahagia gitu ya, begitu terharu gitu kan, sebagaimana kita bisa memperhatikan ya, di dalam sirah bagaimana para sahabat pun ya yang begitu dekat dengan baginda Nabi itu luar biasa ya, bagaimana memperhatikan sosok baginda Nabi yang Allah muliakan, dan beliau adalah kekasih Allah yang tidak ada manusia yang sebaik ya, seindah ya, semulia beliau, sehingga layak dan menjadi menjadi teladan ya bagi seluruh makhluk ya. Jadi tidak hanya untuk kita ya, tapi juga untuk seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, hal yang tentunya juga kita perhatikan ya, bagaimana pada saat ini ya, yang ketika itu di masa beliau masih hidup ya, disampaikan terkait dengan bagaimana kondisi umatnya yang diinformasikan oleh malaikat Jibril bahwa ada di antara umatnya yang kemudian berbuat dosa besar, kemudian tidak sempat untuk bertobat. Nah, itu dimungkinkan ya mereka adalah
bagian dari umat yang masuk dulu neraka gitu. Mendengar informasi ini, mendapati informasi ini, baginda Nabi begitu sedih ya, sampai kemudian sempat pingsan ya. Saking baginda Nabi memperhatikan bagaimana kondisi umatnya itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu. Bahkan baginda Nabi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas seluruh umatnya gitu. Bahkan di akhir hayatnya pun ya, yang senantiasa disampaikan ya, yang senantiasa dirisaukan ya, itu adalah umatnya. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa, melebihi kasih sayang orang tua kita kepada kita, melebihi kasih sayang makhluk yang lainnya ya. Tidak ada yang mencintai kita melebihi baginda Rasulullah SAW. Maka selayaknya lah kita ya, tidak ada reserve, tidak ada alasan ya untuk menetapi kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW dengan mencontoh apa-apa yang kemudian beliau baginda Nabi contohkan ya untuk kita teladani. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, memang luar biasa ya apabila kita mengenal sosok ya Rasulullah. Itu banyak hal, banyak sekali. Semakin kita belajar, semakin banyak sekali pengetahuan kita yang sebetulnya begitu sangat sedikit ya terkait dengan Rasulullah ini. Sementara bagaimanapun keimanan kita menuntut bahwa Rasulullah itu harus betul-betul menjadi suri tauladan bagi kita. Rasulullah itu merupakan guru terbaik dan para sahabat itu adalah murid terbaik gitu ya. Ini generasi terbaik itu adalah generasi para sahabat. Kemudian generasi setelah terbaik setelah generasi para sahabat itu adalah generasi tabi'in. Generasi selanjutnya setelah generasi terbaik generasi tabi'in adalah generasi at-tabi'in gitu ya. Jadi memang ini generasi-generasi tabi'in, at-tabi'in itu adalah generasi-generasi yang begitu sangat luar biasa yang sampai saat ini sehingga kita bisa betul-betul mengenal Islam itu salah satu di antaranya berkat perjuangan generasi-generasi terbaik tersebut. Sehingga kita betul-betul bisa mengenal Islam. Tetapi tentu ini menjadi motivasi bagi kita. Begitu banyak sedikit ilmu yang kita miliki saat ini. Ini menjadikan motivasi bahwa kita harus senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk thalabul ilmi. Dan tentu supaya kita semakin bersemangat, jangan sampai kita keluar dari jamaah. Justru kita harus berjamaah. Karena dengan jamaah itu kita semakin kokoh. Dengan berjamaah kita akan kuat. Dengan berjamaah kita akan senantiasa saling mengingatkan. Wattawasau bihaq wattawasau bisob. Kalau kita sendiri-sendiri, itu dipastikan akan mudah goyah. Akan potensi untuk berpalingnya begitu sangat besar. Tetapi dengan berjamaah, ketika kita sedang down, maka ada saudara kita, sahabat kita yang memberikan semangat kepada kita. Ya, jadi inilah pentingnya kita senantiasa berada di dalam barisan dakwah. Maka barisan dakwah tentu barisan dakwah yang sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan Rasulullah. Bagaimana tahapan Rasulullah membentuk kutlah, membentuk kholako-kholako yang diawali dengan kholakohnya di rumahnya salah satu sahabat itu Arqam ya. Sahabat Arqam ini menjadi tempat Rasulullah membina para sahabatnya, dan inilah yang senantiasa harus kita contoh bagaimana pembinaan itu, taskib itu tidak bisa hanya sekali dua kali, tetapi harus rutin sehingga kita betul-betul menjadi seorang muslim yang utuh. Artinya semua pemahaman tentang Islam itu betul-betul kafah begitu ya, tidak hanya setengah-setengah. Apalagi di tengah arus serangan-serangan pemahaman-pemahaman di luar Islam yang begitu sangat luar biasa saat ini. Berbagai alat digunakan oleh para pembenci Islam untuk menyerang Islam, untuk memisahkan Islam dari kaum muslim dari ajaran-ajaran Islam.
Maka tentu ini mengharuskan kita betul-betul bersemangat di dalam thalabul ilmi sehingga kita mempunyai fondasi yang kuat di tengah arus modernisasi yang begitu sangat dahsyat. Bukan hanya menyerang kita, tapi kita harus wanti-wanti bahwa apa yang mereka lakukan itu akan menyerang anak-anak kita, akan menyerang generasi-generasi kita. Sudah mulai dijauhkan mereka itu dari bahasa Arab. Bagaimana kita melihat kalau di antara mereka mengenal Arab itu seolah-olah bangsa yang buruk begitu ya. Padahal kita kenal tidak pernah negara Arab itu menjajah negeri ini, tapi kebencian mereka terhadap negeri itu seolah-olah begitu sangat luar biasa ya. Sementara di satu sisi mereka begitu mudahnya menerima pemahaman-pemahaman yang sama-sama asing ya, pemahaman-pemahaman dari luar, tetapi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Mudah-mudahan dengan kitanya senantiasa belajar, menambah ya kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, menambah kerinduan kita sehingga kita insya Allah diwafatkan dalam keadaan memperjuangkan Islam. Ini menjadi cita-cita kita tentunya. Tadi yang disinggung oleh guru kita Ustaz Denny, semuanya ada risiko. Kita diam saja berisiko ya. Kita berjuang pasti mati. Tidak berjuang juga pasti mati. Tinggal pilih saja gitu. Kita itu ketika dipanggil Allah dalam keadaan berjuang menegakkan Allah atau sebaliknya, itu adalah pilihan kita. Dan Allah memberikan pilihan kepada manusia ciptaannya, terserah memilih yang mana, mau jalan yang baik, mau jalan yang bengkok, mau jalan yang lurus, mau jalan yang bengkok ya. Itu adalah pilihan kita. Mudah-mudahan ini salah satu upaya kita, yaitu dengan menghadiri kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah menanamkan, menguatkan keimanan kita. Dan kami juga senantiasa mengingatkan kepada para hadirin rahimakumullah untuk senantiasa menyebarkan informasi bedah kapah ini kepada yang lain. Silahkan sebar sebanyak mungkin sehingga mudah-mudahan dengan begitu ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya, sehingga semakin banyak yang mendapatkan kebaikan dari kegiatan-kegiatan dakwah kita. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan kondisinya sudah memungkinkan, suatu waktu kita bisa mengadakan bedah kapah offline begitu ya Ustaz ya. Ini udah kangen ini, nggak pernah offline ini udah 2 tahun lebih.